Halo teman-teman semuanya, Kalian sudah tahu belum sih apa itu morfologi tumbuhan? yaitu bentuk dan struktur bagian luar tumbuhan. Dengan memahami morfologi tumbuhan, kita jadi tahu fungsi akar, membantu tumbuhan bertahan hidup. Yuk, kita mulai. Tadi di awal video kita sudah membahas secara singkat tentang apa itu morfologi tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahasnya lebih detail ya. Morfologi tumbuhan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bentuk, susunan, dan struktur fisik bagian luar tumbuhan, seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ilmu ini membantu kita untuk mengenali ciri-ciri suatu tumbuhan secara utuh, sekaligus memahami fungsi dan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Secara umum, tumbuhan terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Akar berperan menyerap air dan zat hara, batang menopang dan menyalurkan nutrisi, daun sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang menghasilkan bakal buah. Buah merupakan hasil dari perkembangan bunga yang berfungsi melindungi biji. Sementara biji adalah bagian yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun memiliki fungsi yang berbeda, semua bagian tersebut saling bekerja sama untuk menjaga kehidupan tumbuhan agar tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Berdasarkan jenisnya, akar dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggak dan akar serabut. Akar tunggang biasanya memiliki satu akar utama yang besar dan kuat. Sedangkan akar serabut terdiri dari banyak akar kecil yang menyebar. Salah satu fungsi utama akar adalah untuk menjaga tumbuhan agar tetap kokoh. Yang pertama adalah epidermis. Epidermis pada batang terdiri dari satu lapisan sel yang tersusun rapat dan tidak berongga. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bagi jaringan yang ada di dalam batang. Selanjutnya ada korteks. Korteks merupakan jaringan parenkim yang tersusun dari sel-sel berdinding tipis. Di dalam korteks terdapat rongga antar sel yang berfungsi untuk pertukaran udara. Selain itu, korteks juga berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian berikutnya adalah stele, yaitu bagian paling dalam dari batang. Di dalam stele terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu, apa saja fungsi batang bagi tumbuhan? Batang berfungsi sebagai jalur transportasi air dan zat hara melalui xilem dan floem, sebagai penopang atau penyangga tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, seperti pada tebu. Setelah mengenal bagian-bagian tumbuhan, sekarang kita masuk ke jenis-jenis jaringannya. Pertama, ada jaringan meristem. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang aktif membelah, sehingga berperan penting dalam pertumbuhan tumbuhan, baik bertambah tinggi maupun membesar. Kedua, jaringan epidermis. Jaringan ini berada di bagian paling luar tumbuhan dan berfungsi sebagai pelindung, terutama dari kehilangan air, kerusakan, dan perubahan lingkungan. Ketiga, jaringan dasar atau parenkim. Jaringan ini terdapat hampir di seluruh bagian tumbuhan dan disebut sebagai jaringan pengisi. Fungsinya beragam, mulai dari menyimpan cadangan makanan hingga menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis. Selanjutnya, ada jaringan penyokong. Jaringan ini berfungsi sebagai penguat tubuh tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak dan kokoh. Kemudian, jaringan pengangkut. Jaringan ini berbentuk seperti pipa dan memiliki peran penting dalam proses transportasi. Ada yang mengangkut air dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, dan ada juga yang menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Terakhir, ada jaringan gabus. Jaringan ini disebut sebagai kulit cadangan. Jika jaringan epidermis rusak atau sudah tua, maka jaringan gabus akan menggantikannya untuk tetap melindungi bagian dalam tumbuhan. Dengan adanya berbagai jaringan tersebut, tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap jaringan memiliki peran yang saling melengkapi. Dapat kita simpulkan bahwa struktur morfologi tumbuhan adalah bagian-bagian luar tumbuhan yang dapat diamati, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara, batang sebagai penopang dan pengangkut, daun sebagai tempat fotosintesis, bunga sebagai alat perkembangbiakan, buah melindungi biji, dan biji sebagai calon tumbuhan baru. Secara keseluruhan, struktur morfologi tumbuhan berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan reproduksi tumbuhan.